selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Prosesi tabuik di Pariaman dimulai dengan maambiak tanah. Korban longsor di Padang Selatan, Kota Padang berharap relokasi. Sepasang suami istri tewas tertimbun longsor hingga SMA Negeri 2 Solok terbakar. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Bulan Muharram, bulan yang ditunggu-tunggu warga Pariaman. Sebab di awal tahun baru Hijriah ini, pesta budaya tabuik akan kembali digelar. Ditabuhnya gandang tasa, kesenian tradisional Rang Piaman ini menjadi tanda kemeriahan tabuik telah dimulai. Rabu petang, arak-arakan anak tabuik Pasa dan Subarang memulai proses awal rangkaian pergelaran tabuik, yaitu maambiak tanah. Dipimpin seorang tua tabuik, anak tabuik menuju Sungai Batang Piaman di Desa Pauh, Kota Pariaman. Kegiatan ini dimulai bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Pengambilan segumpal tanah oleh keturunan rumah tabuik di dasar sungai ini bermakna bahwa manusia berasal dari tanah dan kembalinya kepada tanah. Ini juga mengibaratkan jasad Hosen, cucu Nabi Muhammad, yang tewas dalam Perang Karbala, Irak. Tanah yang telah diambil itu kemudian dibawa ke Daraga untuk disimpan menjelang hari puncak perayaan. Awak kan berasal dari tanah, jadi itu tuh jasad daripada Hosen yang terbunuh di perang Padang Karbala, sedangkan Hasan kakaknya itu matinya karena diracun. Puncak perayaan Pesta Budaya Tabuik jatuh pada 10 Muharram dan disesuaikan dengan kalender wisata yang jatuh pada tanggal 30 Juli mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sepeda motor warga ini terpaksa harus didorong oleh temannya di jalan yang berlumpur tebal di Jorong Lubuk Labu, Nagari Banai, Darmasraya. Hal yang sama juga dialami mobil truk pembawa trafo listrik milik PLN ini yang tak bisa lewat karena lumpur tebal. Pekerja dan warga menarik truk tersebut dengan tali agar bisa melintasi lumpur. Jalan berlumpur ini panjangnya 18 km. 15 km masih alami, belum dikeraskan. Sedangkan 3 km sudah ditimbun, tapi belum diaspal. Jalan kabupaten ini menghubungkan 3 jorong atau kampung, yakni Jorong Padang Hilalang menuju Jorong Lubuk Labu, terus ke Jorong Sungai Limau. Semuanya berada di Nagari Banai, Kecamatan 9 Koto Darmasraya. Ketiga jorong yang terisolasi akibat jalan rusak dihuni ribuan jiwa. Kami sebagai sebagai pedagang, warga sini mohon bantuan Pak Jokowi. Selama ini udah 6 tahun, ya tolong dibagusin itu aja lah, lancar. Soal tani kan, buat jengkol. Warga sudah sering melapor ke Bupati Darmasraya, namun sampai sekarang tak kunjung diperbaiki. Kalau kerusakan jalan ini sudah sampai hampir 10 tahun lah. Kalau Bapak lihat lagi di sana jalannya, waduh, susah. Sampai nggak ada jual beras di sana, Pak. Membawanya susah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi tolong perbaiki jalan kami. Kami minta bantuan sepenuhnya. Dari Kenegarian Banai, Kecamatan 9 Koto, lebih dari Kewalian sampai ke Lubuk Labu. Sejak jalan dibuka 10 tahun lalu hingga kini tak kunjung diaspal. Padahal ada ratusan kepala keluarga yang tinggal di 3 jorong tersebut yang membutuhkan prasarana jalan yang mulus. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Puluhan warga Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, kembali lakukan aksi damai di depan kantor Bupati Pasaman Barat hari Kamis. Dengan sejumlah perlengkapan dan atribut maupun poster, warga berorasi dan menyampaikan tuntutan. Mereka meminta agar pemilihan Bamus di Nagari Lingkuang Aua Baru sesuai aturan Kemendagri atau sesuai dengan jumlah penduduk, yakni 7 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan 5 orang seperti surat edaran Bupati. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang diwakili oleh Asisten 1 menerima perwakilan pengunjuk rasa di ruang pertemuan. Tetap akan kita laksanakan apabila tuntutan-tuntutan dari masyarakat Pasaman Baru ini tidak diindahkan, tidak diakomodir oleh pemerintah daerah Pasaman Barat. Diminta kepada Bupati untuk memerintahkan DPMN melaksanakan pemilihan Bamus itu dengan jumlah disesuaikan berdasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dan Pergub nomor 14 tahun 2020. Menurut Asisten 1, semua tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat yang saat ini tidak berada di tempat. Hasil pertemuan hari ini, nanti Pak Bupati setelah pulang dari Gunung Tule, tentu kami akan melapor untuk menyampaikan aspirasi ini. Dan jawaban kami terhadap apa yang diamanahkan beliau dan respon dari Bapak Ibu sekalian sebagai penyampai aspirasi dari masyarakat Pasaman Baru. Setia Bakti berjanji akan menyampaikan jawaban Bupati kepada perwakilan pengunjuk rasa di lain kesempatan. Unjuk rasa berjalan damai dan dikawal personel Polres Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bertemu banyak polisi lalu lintas razia di jalan raya, itu sudah biasa. Kamis pagi di Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, sekelompok polisi lalu lintas bersih-bersih Surau Al-Hijrah yang bertempat di Simpang Tabing. Menggunakan sapu, vakum cleaner, dan peralatan kebersihan lainnya, para polisi ini membersihkan setiap jengkal lantai, dinding, dan kaca di surau ini. Bersih-bersih rumah ibadah ini sudah 2 tahun dilakukan polisi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Telah ratusan masjid dan musala yang mereka bersihkan. Tujuannya agar jemaah yang melaksanakan ibadah di surau ini bisa kusuk salatnya. Tak hanya rumah ibadah, Pak Polisi yang akrab dengan surat tilang ini nantinya juga akan membersihkan panti asuhan. Kami sebagai pengurus dan masyarakat terima kasih sekali atas kerjasama atau bantuan dari Dirlantas Polda Sumbar untuk kebersihan masjid dan musola yang ada di Kota Padang, khususnya surau kami, Surau Al-Hijrah Simpang Tabing, Kelurahan Bunga Pasang, Kota Padang. Ya, mungkin peningkatannya kalau sudah habis musala atau masjid, kita mungkin beralih ke panti asuhan dan mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang intinya sifatnya adalah membersihkan lingkungan musala, membersihkan lingkungan masjid, kemudian panti asuhan. Kalau memang nanti kalau masjid sudah habis atau musala yang kita kunjungi, kita beralih ke panti asuhan. Tak hanya bersih-bersih, Ditlantas Polda Sumbar juga memberikan bantuan berupa mukena, kain sarung, Al-Quran, dan uang tunai. Robiham melaporkan dari Padang.